Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian siswa-siswi SMP dan MTS Kota Bontang? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Patuhi selalu prosedur dari COVID-19, cuci tangan, menggunakan masker, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa olahraga. Acara ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Bontang dan BKTV, beserta juga MGMP Kota Bontang, khususnya PPKN. Anak-anakku, perkenalkan, nama saya adalah Hendri Kriswandoro. Saya adalah guru di SMP Negeri 8 Bontang. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas materi di kelas 9, yaitu bab 3, di sub pokok bahasan 3.2, bentuk dan prinsip kedaulatan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan bentuk negara Indonesia. Yang kedua, menyebutkan prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menjelaskan prinsip demokrasi Indonesia. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, dan di dalam materi ini nanti akan sering disebut kata negara. Nah, sebenarnya apa sih negara itu? Mari kita lihat. Negara, menurut pendapat John Locke dan Gigi Russo, merupakan suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Negara ini bisa dikatakan adalah organisasinya ya. Nah, berbeda dengan kata bangsa. Biasanya negara bergandengan dengan bangsa, bangsa dan negara. Bangsa adalah sekelompok orang di suatu wilayah tertentu yang memiliki cita-cita sama. Nah, berarti bangsa ini orang-orangnya. Sedangkan negara adalah organisasinya. Negara terbentuk memiliki syarat-syarat. Syarat-syaratnya diantaranya, satu, harus memiliki wilayah. Yang kedua, harus memiliki rakyat. Yang ketiga, memiliki pemerintahan yang berdaulat. Yang keempat, adanya pengakuan dari negara lain secara de facto dan de jure. De facto itu artinya secara nyata negara itu memang benar-benar ada. Sedangkan de jure secara hukum, secara yuris, secara hukum negara tersebut syarat-syaratnya sudah memenuhi. Secara umum bentuk negara di dunia ada dua. Di antaranya adalah negara kesatuan dan negara federasi atau serikat. Negara kesatuan bisa disebut dengan negara unitaris. Negara kesatuan merupakan negara yang tidak disusun atas beberapa negara, tetapi bersifat tunggal. Nah, seperti contoh, Indonesia saat ini menerapkan negara kesatuan. Sedangkan negara federasi adalah negara dibangun atas gabungan berbagai negara. Dalam bentuk negara federasi dikenal istilah negara federal dan negara-negara bagian. Negara bagian berhak mengurus sendiri rumah tangga negaranya. Jadi negara federasi ini ada negara dalam sebuah negara. Contohnya adalah negara Amerika Serikat. Namun anak-anakku, dalam sejarah Indonesia, Indonesia pernah menerapkan dua bentuk negara ini, ya, pernah menerapkan. Adapun bagaimana ceritanya, mari kita saksikan cuplikan video dokumenter yang menceritakan tentang bagaimana sejarah bentuk negara kita bisa berganti-ganti.
Sejarah perjalanan politik kenegaraan kita pernah melalui berbagai fase dan perubahan sebelum tiba pada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI seperti saat ini. Salah satu fase yang pernah berlangsung adalah fase saat Indonesia berbentuk negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Proses terbentuknya RIS dan fase pemerintahan RIS yang berlangsung singkat pada tahun 1950 ini menjadi salah satu babak penting dalam perjuangan memenangkan revolusi kemerdekaan Indonesia. Kini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak bersuara. 4 kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta. Laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun, saudara-saudara. Fase keberadaan Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS pernah dialami masyarakat Indonesia sejak pengakuan kemerdekaan pada 27 Desember 1949 hingga dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada sepanjang 8 bulan ini, Negara Republik Indonesia yang dibentuk sehari setelah proklamasi kemerdekaan mengalami perubahan bentuk sebagai konsekuensi berubahnya konstitusi negara dari bentuk negara kesatuan menjadi negara federal. Itu adalah suatu proses yang harus kita jalani untuk mencapai dan mewujudkan kemerdekaan kita yang berwujud seperti sekarang. Kan negara federal itu sebenarnya tidak jelek juga kalau di dalam ide yang sebenarnya. Itu sama saja lah dengan negara kesatuan. Itu soal pilihan saja. Tetapi negara federal yang lahir tahun 49 itu sangat jelek karena motifnya memecah belah bangsa Indonesia. Perubahan bentuk negara ini lahir dari pergumulan diplomasi yang liat untuk mempertahankan kemerdekaan dan keberadaan negara Republik Indonesia, terutama ketika Perang Kemerdekaan yang berlangsung sejak proklamasi kemerdekaan tak kunjung bisa memaksa Belanda mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Belanda tidak berhasil menghancurkan TNI sebagai kekuatan revolusi. Tapi sebaliknya, TNI juga tidak berhasil mempertahankan daerah secara utuh. Jadi sebetulnya itu stalemate. Belanda menguasai Maguwo, menawan Bung Karno, Hatta, Ali Sastra, Besarkan. Tapi dia juga tidak bisa menguasai seluruh daerah TNI. TNI juga tidak bisa secara seluruh tetap mempertahankan kota-kota yang diduduki oleh Belanda. Sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, wacana tentang negara federal pernah mengemuka dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Namun dalam rapat BPUPKI, wacana ini kalah dengan pendapat yang menghendaki bentuk negara kesatuan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Belanda yang tidak mau kehilangan kekuasaannya di Indonesia kembali menghidupkan gagasan federalisme. Belanda sejak dari awal itu memang berusaha menciptakan satu bentuk negara di mana dia bisa paling tidak tetap mempertahankan pengaruhnya setelah Indonesia merdeka. Oleh karena itu Anda lihat Belanda selalu berusaha untuk membangun suatu sistem pemerintahan yang membuka ruang bagi dia untuk tetap mempertahankan pengaruhnya. Demikian tadi video dokumenter berkenaan dengan bentuk negara yang pernah dilakukan di Indonesia. Kira-kira siswa-siswi SMP yang ada di Bontang tahu tidak apa alasan Indonesia pada saat itu merubah bentuk negaranya? Ada yang tahu? Iya, karena alasan politis ya. Belanda masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Belanda menginginkan kita berbentuk federal, gitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi prinsip kedaulatan negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar hukum kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada dua.
terdapat pada pembukaan UUD NRI tahun 1945 dan terdapat pada batang tubuh Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Bagaimana bunyinya? Nah, ini sering kita dengar juga ya ketika kalian upacara, ketika sebelum PJJ ya. Ini sering kita dengar. Baik, perhatikan video berikut. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bunyi dasar hukum kedaulatan pada pembukaan UUD 1945. Prinsip kedaulatan negara Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar NRI 1945 diantaranya adalah: negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Re ini artinya kembali, publik ini artinya masyarakat ya. Jadi kembali ke masyarakat. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Semua sama di mata hukum, tidak ada yang dibeda-bedakan. Yang keempat, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, antara presiden yaitu eksekutif dan DPR yaitu legislatif kedudukannya adalah sama atau sejajar, atau dengan kata lain adalah neben. Jadi mereka tidak bisa, dua lembaga ini tidak bisa saling menjatuhkan. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, maka dari itu menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Baik, dalam kedaulatan rakyat ini tentunya erat kaitannya dengan demokrasi. Bagaimana sih hubungannya ya? Tentunya erat kalau ada pertanyaan seperti itu. Apa itu demokrasi? Ada yang masih ingat? Ya, mari kita saksikan. Lihat slide berikut yang berkenaan dengan demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Berasal dari dua suku kata, demos dan kratos. Demos artinya rakyat, sedangkan kratos adalah kekuasaan atau pemerintahan. Jadi pemerintahan rakyat ya, pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Dalam arti populer, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu demokrasi dalam arti populernya. Government of the people, by the people and for the people. Perkembangan konsep demokrasi dipahami sebagai bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik dan sebagai sikap atau pandangan hidup. Nah, kapan demokrasi ini muncul? Nah, lahir dari Yunani kuno ya, polis Athena yang dipraktekkan dalam hidup bernegara pada saat itu, pada abad ke-4 sebelum Masehi dan abad ke-6 Masehi sebagai suatu bentuk pemerintahan. Syarat dasar demokrasi di bawah rule of law menurut Budi Harjo 2003. Satu, adanya perlindungan konstitusional. Apa itu konstitusional? Apakah Indonesia memiliki konstitusi? Ya, konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi, demokrasi kita tercantum di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kita miliki. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Di sini badan kehakiman kita adalah legislatif ya. Legislatif kita adalah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Jadi badan kehakiman ini atau legislatif ini bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh dan tidak terintervensi oleh kekuasaan-kekuasaan lain.
adanya pemilihan umum yang bebas. Rakyat bebas memilih siapa yang diinginkan, siapa perwakilannya yang diinginkan menjadi wakil di pemerintahan. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Nah, ini juga bebas menyatakan pendapat di muka umum, ya. Yang jelas pendapatnya bisa dipertanggungjawabkan. Kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. Jadi kita juga dijamin adanya kebebasan berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. Ya. Apa itu oposisi? Oposisi adalah kelompok yang bertentangan, bertolak belakang dengan pemerintah yang sah pada saat itu. Bukan berarti pemberontak ya, berbeda. Oposisi adalah kelompok-kelompok yang selalu mengawasi, menilai, mencari-cari kekurangan-kekurangan pemerintah yang ada pada saat itu. Perlu enggak ada oposisi di sebuah negara? Di sebuah negara demokrasi sangat perlu dan sangat dibutuhkan adanya oposisi. Berarti rakyat bisa mengawasi secara langsung jalannya pemerintahan pada saat itu. Yang berikutnya adalah pendidikan kewarganegaraan atau civic ya. Pendidikan kewarganegaraan ini penting di semua lini karena setiap warga negara berhak tahu bagaimana negaranya, ya, sistem pemerintahannya, sistem politiknya dan lain sebagainya. Prinsip demokrasi Pancasila. Indonesia demokrasinya adalah demokrasi Pancasila karena dasar negaranya adalah Pancasila. Bagaimana prinsip-prinsipnya? Pemilik negara adalah rakyat, sehingga rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Di sini ya, bukan pemilik negara bukan presiden atau bukan legislatif, ya, tetapi pemilik negara pada esensinya adalah rakyat. Adanya lembaga negara yang berperan sebagai wakil rakyat dalam suatu negara. Kira-kira wakil rakyat kita ada di mana ya kalau di lembaga-lembaga negara itu? Ada yang tahu? Ya, ada di legislatif ya, ada di DPR, ada di DPD, ada di MPR ya. Nah, itu. Ada yang di DPRD. Kalau di Bontang, DPRD ya. Tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Nah, semua sama ya, tidak ada pengistimewaan. Yang berikutnya harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan kerjanya. Ya. Baik, prinsip demokrasi itu dibagi dua ya, secara luas dan secara sempit. Demokrasi secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Sedangkan demokrasi Pancasila secara sempit berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila menurut Jimli Asirki, adanya kedaulatan rakyat ya. Yang berikutnya adanya kebebasan atau persamaan. Yang berikutnya lagi adanya pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Prinsip demokrasi Pancasila dibagi menjadi dua ya, secara luas dan secara sempit. Demokrasi Pancasila secara luas berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Sedangkan secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila menurut Jimli Asirki, adanya kedaulatan rakyat. Jimli mengatakan adanya kedaulatan rakyat. Yang kedua, kebebasan atau persamaan. Adanya kebebasan atau persamaan. Yang ketiga, pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Keterbukaan yang penting ya, keterbukaan. Pelaksanaan demokrasi Pancasila, di sini kita lihat, kita diberi contoh di sini pada saat sebelum reformasi dan setelah reformasi pada masa 1966 sampai 1998 dan
pada masa reformasi sampai saat ini. Bagaimana demokrasi Pancasila pada tahun 1966 sampai 1998? Pada saat itu dilakukan tindakan korektif dalam usaha untuk meluruskan kembali pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diselewengkan pada masa demokrasi terpimpin. Nah, ini memang ada apa ya waktu itu ya? Iya, ada apa ya? Iya, ada kejadian pemberontakan G30 SPKI. Ada usaha untuk mengganti dasar negara kita Pancasila ya, merongrong Pancasila. Namun usaha-usaha itu ternyata tidak bisa. Yang berikutnya, pada masa ini praktik kenegaraan dan pemerintahan pada periode ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan demokrasi. Nah, itu ya. Jadi belum tampak di situ. Sedangkan setelah tahun 1998 terjadi reformasi. Nah, bagaimana setelah itu? Pada masa itu terdapat indikasi ke arah terwujudnya kehidupan demokratis. Nah, ini sekarang kita sudah mulai lihat ya. Nah, pada masa ini sampai saat ini sudah mulai kita lihat kehidupan demokratis mulai sudah ada. Salah satu contohnya yaitu adanya kebebasan pers. Pada masa sebelum reformasi kebebasan pers kita memang dikekang ya. Pers harus mengantongi surat izin usaha penerbitan pers atau SIUPP karena pada saat itu ada Menteri Penerangan yang mengawasi gerak-gerik pers. Yang kedua, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi berkedaulatan rakyat, dijiwai dan diintegrasikan dalam sila-sila yang lain. Kita lihat, kita bandingkan demokrasi Pancasila dengan demokrasi-demokrasi yang ada di dunia. Di sini kita beri contoh demokrasi liberal dan demokrasi sosialis yang biasa diterapkan di negara-negara komunis ya, sosialis. Kita lihat demokrasi Pancasila, pengambilan keputusan secara musyawarah. Jadi dirembuk dulu, dimusyawarahkan. Yang kedua, tidak mengenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Ya. Jadi tidak ada penindasan di sini ya. Di Indonesia ini yang menerapkan demokrasi Pancasila. Yang ketiga, agama tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Karena di dasar negara kita sudah dicantumkan sila pertama agama. Dan di Undang-Undang Dasar Negara 1945 sudah dicantumkan juga dasar hukum tentang agama. Yang berikutnya mengutamakan kepentingan umum. Sekarang kita lihat demokrasi liberal. Di demokrasi liberal, pengambilan keputusan dilakukan secara voting, ya, tidak dilakukan secara musyawarah seperti di demokrasi Pancasila. Keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu. Nah, ini memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara. Jadi di aturan negaranya tidak ada mengatur agama ini ya, mengutamakan kepentingan pribadi. Sedangkan demokrasi sosialis yang biasa diterapkan di negara-negara komunis, pengambilan keputusan berdasarkan kehendak mayoritas. Suara mayoritas, kelompok menentukan segalanya. Tidak mengenal agama atau ateis. Nah, ini yang bertentangan sekali dengan Pancasila. Yang berikutnya mengutamakan kepentingan bersama dan mengabaikan kepentingan pribadi. Baik, siswa-siswi SMP Kota Bontang, dalam demokrasi tentunya ditandai dengan adanya partai politik dan pemilu ya. Bagaimana itu partai politik dan bagaimana itu pemilu? Mari kita lihat definisi dari partai politik. Di sini ada beberapa pendapat ahli yang menerangkan tentang partai politik. Coba kita lihat pendapatnya Sigmund Newman ya. Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Nah, ini partai politik. Nah, di Indonesia pernah bermacam-macam partai politik ada ya. Kalau tidak ada partai politik berarti dipertanyakan kehidupan demokrasinya di sebuah negara tersebut.
Sedangkan pemilu itu apa? Dan pemilu itu untuk apa? Pemilu adalah metode untuk memilih wakil rakyat, legislatif di sini, dan memilih pimpinan pemerintahan, yaitu eksekutif. Ada yang masih ingat legislatif kita itu lembaga apa saja? Iya, legislatif kita lembaganya adalah DPR, DPD, MPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Kalau pemilu yang lalu kita melakukan pemilihan legislatif ya, memilih anggota-anggota legislatif kita yang berasal dari berbagai macam partai politik. Sedangkan eksekutif kita siapa? Ada yang masih ingat eksekutif di negara kita siapa? Ya, eksekutif di negara kita adalah presiden, wakil presiden, dan kabinetnya ya. Jadi presiden adalah kekuasaan eksekutif di negara kita. Apakah dipilih oleh rakyat? Ya, dipilih oleh rakyat secara langsung, dipilih presiden dan wakil presidennya. Ada dua cara penyelenggaraan pemilu. Ada yang dikenal dengan sistem parlementer, yaitu memilih legislatif, kemudian legislatif yang memilih pemimpin pemerintahannya. Yang kedua, ada yang dikenal dengan sistem presidensil, yaitu memilih legislatif dan memilih pemimpin pemerintahan secara langsung. Kita lihat pelaksanaan demokrasi dibagi menjadi dua, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung melalui pemilihan umum secara periodik ya. Sedangkan demokrasi tidak langsung, rakyat tidak langsung memilih calon pemimpinnya, tetapi melalui perwakilan terlebih dahulu di lembaga legislatif. Indonesia dalam sejarahnya pernah menerapkan kedua pelaksanaan demokrasi ini. Sebelum reformasi, Indonesia memilih perwakilan rakyatnya melalui perwakilan. Jadi memilih partai dulu, nanti partai yang menentukan siapa pemimpin yang berhak duduk di eksekutif. Sedangkan sekarang berbeda, sekarang pemilihan secara langsung, yaitu presiden dipilih secara langsung, siapa yang terpilih dan siapa yang paling banyak suaranya, itulah yang menjadi presiden Indonesia. Asas-asas pelaksanaan pemilihan umum. Asas yang pertama adalah langsung. Langsung ini maksudnya tidak bisa diwakilkan. Jadi setiap warga negara silakan langsung memilih ya. Umum, semuanya atau serentak secara umum dilakukan. Bebas, maksudnya adalah bebas dari tekanan dan pengaruh ya. Jadi bebas memilih partai dan pemimpin mana yang diinginkan. Rahasia, kerahasiaan pemilih harus dijamin oleh negara. Jujur, proses dari pemilihan itu harus jujur, tidak ada kecurangan ya, tidak ada kejanggalan dan lain sebagainya, harus jujur. Adil, semua diperlakukan sama dalam pemilihan umum ini, tidak ada yang dibeda-bedakan. Baik siswa-siswi SMP Kota Bontang yang saya cintai, kita mengambil kesimpulan dari kegiatan pembelajaran ini. Kedaulatan rakyat merupakan suatu sistem menempatkan kekuasaan tertinggi di suatu negara berada di tangan rakyat. Jadi negara kita menerapkan ini. Kedaulatan rakyat menjadikan rakyat memiliki kesempatan untuk mengatur hajat hidup dan menjadikan posisi pejabat publik sebagai representatif. Nah, rakyat yang menentukan. Kalau ada pertanyaan, kenapa ada pemerintah atau pejabat tertentu melakukan tindakan korupsi? Nah, kira-kira siapa yang disalahkan ya? Nah, ada anekdot yang disalahkan adalah, salahkan saja rakyatnya. Kenapa memilih orang-orang yang koruptor? Jadi, maksud dari kalimat ini adalah rakyat memiliki peranan penting dalam menentukan baik tidaknya negaranya. Hubungan demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang dikemukakan oleh John Locke, ya. Ada juga Montesquieu. Trias politika adalah pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan politik negara menjadi 3, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tadi kita sudah sempat bahas, dan ini pada kesempatan atau pokok bahasan terdahulu sudah dijelaskan oleh guru terdahulu, ya. Di negara kita menerapkan pembagian ketiga kekuasaan ini, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif itu adalah melaksanakan undang-undang, ya. Legislatif itu yang membuat undang-undang, sedangkan yudikatif adalah lembaga yang menindak jika terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan undang-undang. Baik siswa-siswi SMP yang ada di Kota Bontang, sudah sampai saatnya kita pada tahap penugasan. Tugasnya adalah kalian sebentar lagi akan menyaksikan sebuah video tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia, ya. Nah, video ini tolong kalian simak, kemukakanlah pendapatmu nanti, lalu carilah hal-hal positif dan hal-hal negatif yang ada di video ini. Tumbangnya rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto 20 tahun silam bukan tanpa alasan. Gejolak demonstrasi mahasiswa besar-besaran hingga tewasnya 4 mahasiswa Trisakti menuntut Soeharto mundur menjadi gerakan reformasi nasional. Dan berikut adalah peristiwa yang terjadi sebelum Soeharto resmi mengundurkan diri 20 tahun silam. Mei 1998 menjadi salah satu bulan sangat penting bagi masyarakat tanah air. Runtuhnya rezim Orde Baru terjadi pada Kamis 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Setelah pengumuman Soeharto mundur dari jabatannya, B.J. Habibie yang menjabat Wakil Presiden dilantik menjadi Presiden ketiga Indonesia di depan Mahkamah Agung lantaran pelantikan Presiden di gedung DPR MPR tidak mungkin dilakukan karena seluruh sudut gedung Dewan diduduki mahasiswa sejak beberapa hari sebelumnya. Mundurnya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden bukan tanpa alasan. Malam sebelum pengunduran diri, 14 menterinya menolak bergabung dengan Komite Reformasi. 2 hari sebelum pengunduran diri dari jabatan Presiden, Soeharto sempat memanggil 9 tokoh Islam, di antaranya Nurholis Majid, Gus Dur, Kiai Haji Ali Yafi, serta tokoh lainnya. Namun, tokoh-tokoh ini menolak bergabung dengan Komite Reformasi Nasional, menyampaikan pesan bahwa rakyat Indonesia menginginkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Latar belakang utama kepemimpinan Soeharto tumbang karena aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang menduduki gedung DPR MPR semakin ramai sejak beberapa hari sebelumnya. Tidak hanya mahasiswa yang menggeruduk gedung DPR MPR, sejumlah tokoh yang bergabung dalam Gerakan Reformasi Nasional juga berdatangan. Di antaranya Ali Sadikin, W.S. Rendra, Solihin GP, YB Mangun Wijaya, Megawati Soekarno Putri, dan Amin Rais. Di hari yang sama, 18 Mei 1998, kejutan besar datang tiba-tiba dari Ketua DPR Harmoko yang menggelar konferensi pers menyikapi tuntutan reformasi. Orang dekat Soeharto ini meminta Soeharto mundur. Gelombang unjuk rasa mahasiswa semakin masif. Ribuan mahasiswa dari berbagai elemen mendatangi dan menduduki gedung DPR MPR. Mereka menuntut Soeharto mundur hingga menginap beberapa hari ke depan.
Kerusuhan hingga penjarahan massal beraroma sara terjadi di sejumlah titik di ibu kota, mulai dari 13 hingga 15 Mei 1998. Bahkan pemerkosaan warga keturunan Tionghoa menyelimuti kerusuhan di ibu kota. Tepat pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta gugur setelah ditembak aparat keamanan saat berunjuk rasa di depan kampusnya di Grogol, Jakarta Barat. Para mahasiswa ditembak aparat keamanan setelah terlibat bentrok saat menggelar unjuk rasa menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Gerakan mahasiswa menuntut adanya reformasi hingga membuat rezim Soeharto tumbang menjadi tonggak sejarah Indonesia. Era reformasi telah berjalan 20 tahun. Presiden Indonesia di zaman reformasi juga sudah silih berganti. Semoga perjuangan reformasi tetap diingat pemerintah saat ini. Tim iNews melaporkan. Demikianlah proses pembelajaran kita kali ini. Silakan nanti jawaban dari tugas yang diberikan diserahkan kepada guru masing-masing yang ada di sekolah masing-masing. Selalu semangat belajar di dalam masa pandemi ini. Dari saya mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.